Sedangkan zina adalah pergejrotan di mana terjadinya suatu perulek-ulekan nikmat antara laki-laki atau perempuan yang mana salah satu atau keduanya sudah memiliki pasangan yang sah. Halo Besti, hari ini saya dapat pertanyaan yang serius tapi ya bikin gimana gitu. Jadi ada pertanyaan masuk ke saya seperti gini. Saya bacakan aja. Bang Ben, saya seorang istri dan ibu seorang anak yang berumur 10 tahun. Akhir-akhir ini suami saya semakin suka marah-marah dan memang komunikasi kami sudah tidak baik lagi. Dan ditambah lagi karena dia suka marah-marah. Jadi singkat kata, suatu ketika karena rasa penasaran saya buka HP suami, ternyata kedapatanlah bahwa suami saya selingkuh dengan wanita lain dan itu ada videonya. Mereka lagi melakukan persetubuhan dan ketika saya tanyakan dia malah marah-marah dan pergi dari rumah. Apa yang harus saya lakukan? Perlu saya beritahukan bahwa hukum positif kita tidak mengenal istilah selingkuh, tapi mengenal istilah perzinahan. By definition, arti kata selingkuh menurut KBBI adalah suka menyembunyikan sesuatu, tidak berterus terang, tidak jujur ya. Dengan kata lain dia itu tukang tipuin pasangan gitu. Sedangkan pengertian zina menurut ahli hukum pidana adalah pergejrotan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Jadi misalnya katakan saja Tukiem sudah mempunyai suami sah lalu melakukan tumpang tindih enak-enak dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Atau sebaliknya si Budi yang sudah memiliki istri sah lalu melakukan perwik-wikan dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Nah, itulah yang disebut zina. Jadi by definition atau secara arti kata selingkuh dan berzina adalah berbeda. Sekali lagi saya katakan bahwa selingkuh itu sederhananya adalah tukang tipuin pasangannya. Sedangkan zina adalah pergejrotan di mana terjadinya suatu perulek-ulekan nikmat antara laki-laki atau perempuan yang mana salah satu atau keduanya sudah memiliki pasangan yang sah. Hal itu diatur dalam pasal 284 ayat 1 dengan ancaman maksimal 9 bulan penjara. Sedangkan dalam pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku tahun 2026 mendatang, ancaman perzinahannya adalah maksimal 1 tahun penjara. Nah, kalau ditanya apa yang bisa dilakukan terhadap kasus ini, jujur saja saya katakan bahwa saya tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan bahwa ibu harus melakukan ini atau melakukan itu. Tapi saya bisa memberikan opsi-opsi atau pilihan yang bisa ibu pikirkan matang-matang. 1. Ajukan pengaduan polisi atas dasar pasal 284 ayat 1 KUHP. Yang kedua, ajukan gugatan cerai, pembagian harta bersama dan pemberian nafkah-nafkah. Yang ketiga, ya dimaafin saja Bu, karena ibu masih punya anak yang berumur 10 tahun yang mesti ibu pikirkan. Nah, kalau menurut Besti, penonton channel pengacara Bang Ben, apa yang sebaiknya dilakukan oleh ibu ini? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya.